وخصنا بسيدنا محمد وجعل خير وسيلة إليه هو سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد, yang saya hormati para kiai, para alim, para tokoh masyarakat, segenap pengurus musalla Al-Hidayah, Bapak RT beserta perangkatnya, segenap panitia, segenap donatur, kawan-kawan dari Hadrah mana? Nurul Ikhlas, Masya Allah. Hadirin hadirat yang kita semuanya insya Allah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini seharusnya kursinya bisa muter-muter gitu. Alhamdulillah pada malam hari ini Musholla Al-Hidayah melakukan dan segenap pengurusnya melakukan acara ini untuk meresmikan musholla dan juga sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Meskipun terus terang mintanya agak telat, tapi alhamdulillah, subhanallah, pas acara dekat di Pratama kedua dekat di Totom Kali. Maulid Nabi Muhammad mereka diperingati di setiap tempat di seluruh dunia. Lebih banyak yang memperingati Maulid daripada yang tidak mau memperingati Maulid. Kenapa? Karena Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad, jadi Maulid itu hari lahir. Kalau Maulud yang dilahirkan. Jadi Maulid atau Maulud sama saja, memperingati kelahiran manusia yang termulia Nabi Muhammad SAW. Karena Allah yang membesarkan Maulid, Allah yang membesarkan kelahiran Nabi. Sehingga mau tidak mau umat ini ikut membesarkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jangankan manusia, ada qasidah Wulidal Huda wal kainatu diya'u. Lahir Nabi Muhammad, kainat seluruh alam semesta ini bercahaya. Wa ba'dahu zaman tabassumu wa tanatu. Zaman saja, zaman itu tidak berwujud, masa itu tidak berwujud, tapi senyum, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi yang bukan umatnya Nabi zaman malah istilah zaman itu senang kalau malaikat umatnya Nabi senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, apalagi kita sebagai umatnya. Malaikat itu Pak Bu dari dulu sudah ada, dari sebelum Nabi Adam sudah ada malaikat. Tapi nggak ada malaikat jadi umatnya Nabi Adam, nggak ada. Malaikat jadi umatnya Nabi Ibrahim, nggak ada. Malaikat jadi umatnya Nabi Musa, nggak ada. Malaikat jadi umatnya Nabi Isa, nggak ada. Tapi menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena para malaikat juga ingin kemuliaan menjadi umatnya Nabi. Padahal malaikat tidak disuruh seperti kita sholat 5 waktu. Kenapa? Kau jadi umat? Malaikat menjadi umat tasyrifan agar lebih
lebih mulia. Tambah mulia namanya. Menjadi umat Nabi Muhammad. Sehingga mereka senang dengan kelahiran Nabi. Malam kelahiran Nabi karena apa? Jika udah ajunan macam maulid tiba, biasa orang tua macam maulid di tapi ya Rabbi Sholli langsung tahtasya biasa. Kayak potong sendiri. Padahal dalam maulid tiba ini kan pertama, akhir pasal yang pertama wa'arada fakhrahu al-asya wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Setelah menciptakan nur Nabi Muhammad, Allah mengumumkan padahal Allah belum menciptakan makhluk yang lain. Tapi setelah menciptakan nur Nabi Muhammad, Allah mengumumkan nur ini akan menjadi sayyidul anbiya, pemimpinnya para nabi, wa ajalul asfiya, yang paling hebat dari semua orang yang dekat dengan Allah, wa akramul habaib, dan yang paling mulia dari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menciptakan nur Nabi Muhammad, Allah menciptakan malaikat. Jadi malaikat yang pertama kali mendengarkan pengumuman tersebut. Sehingga ketika Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat tadi tanya, "Qila huwa Adam?" Biasa macam murid ini jawab, "Ya Allah, apakah nur yang engkau maksud adalah Adam?" Nabi Allah Adam bilang, "Bukan saya." Datang Nabi Allah Nuh, "Qila huwa Nuh." Ya Allah, apakah Nabi yang engkau maksud adalah Nuh? Bukan saya. Qila huwa Musa. Bukan saya, katanya Musa. Qila huwa Isa. Bukan saya. Saking apa? Saking kemarin betul ada saking kerong. Saking kerong. Rindu. Ingin tahu. Yang dimaksud oleh Nabi, pemimpin Nabi yang paling hebat dari semua yang dekat dengan Allah, yang paling mulia dari semua yang dicintai oleh Allah. Ini siapa? Maka ketika akan lahir Nabi, Allah menyampaikan fahtazal arsyu taraban wasbisha. Arsy itu bergetar, torok itu senang di atas senang. Torok seperti kita tiba-tiba dapat duit 1 miliar, senang apa senang? Senang luar biasa, terkadang sampai semaput. Gak pernah dapat uang 1 miliar ini. Saya pernah uang 2 miliar masuk ke rekening. Kami hampir tahu. Untuk orang-orang yang umroh. Nah, mereka tahu dari arus yang bergetar karena gembira. Wastimsyara. Arus itu memberi kabar gembira, bukan hanya gembira sendirian, memberi kabar gembira kepada semua makhluk termasuk malaikat yang di langit. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqa. Kursi yang diciptakan oleh Allah, bukannya Allah duduk di kursi. Sebab ada orang sebelah sana, nggak tahu sebelah mana ya, yang nggak sedang maulid, itu bilang Allah itu duduk di kursi. Loh, mana dalilnya? Mereka kan suka ngomong, mana dalilnya? Maulid, mana dalilnya? Kasih berkata diterima sama mereka. Mana dalilnya Allah duduk di kursi? Oh, dalam ayat kursi wasi'at kursiyuhu, luas kursinya Allah. Kan kursinya Allah, berarti Allah paling tinggi kursi. Aliran ahlul goblok wal jamaah. Allah menciptakan kursi bukan untuk diduduki. Allah menciptakan kursi yang wasi'at kursiyuhu samawat wal ardh, yang lebarnya, luasnya antara langit dan bumi. Bumi dan matahari saja itu 150 juta kilometer. 150 juta. Oh, atau sekolah. Jangankan area-area ini. Saya tanya di UNER. Saya ceramah, ini mahasiswa-mahasiswi. Berapa jarak matahari dan bumi? Bumi sampai matahari. Gak ada yang jawab, cuma satu mahasiswa yang jawab. 150
150 juta kilometer oh kita yang masih ya 150 juta. Padahal kalau browsing juga ketahuan 150 juta. Baru matahari. Bagaimana sampai langit yang lebih jauh dari matahari? Kursinya Allah seluas itu. Mana ada orang-orang bisa menciptakan kursi seperti itu kalau bukan Allah. Untuk menunjukkan Allah itu mampu. Kursi itu malam kelahiran Nabi Muhammad tambah hebat, tambah wibawanya, tambah mulia. Wamtala'ati samawatu anwar. Langit dipenuhi dengan cahaya. Jadi cahaya langit itu semakin bercahaya pada malam kelahiran Nabi. Sampai-sampai pamannya Nabi namanya Abbas itu ketika ingin muji Nabi izin, uridu an amtadihaka ya Rasulullah. Aku ingin memujimu ya Rasulullah. Minta izin dulu. Qul la yufdilullahu fal. Katakan wahai Abbas, sampaikan semoga Allah menjaga gigimu sehingga gigimu gak rontok. Sayyidina Abbas itu meninggal sekitar umur 90 tahun, gak ada satu pun giginya yang rontok. Kalau sekarang anak-anaknya umur 20 sudah ompong. Di antara pujiannya wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurika al-ufuq. Engkau ketika dilahirkan, bumi ini bercahaya sampai langit pun semuanya bercahaya. Luar biasa, Nabi Muhammad lahir semuanya bercahaya. Dalam semua kita maulid disebutkan langit itu bercahaya dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngomong mana ada Nabi Muhammad lahir keluar cahaya, repot orang goblok ya. Kamu gak bahaya mau ini? Bahaya. Karena gak percaya sama Nabi, bahaya. Ya. Mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah. Amin. Dari situ mereka tahu, oh ini Nabi mau lahir yang ditunggu-tunggu, yang bilang-bilang selama puluhan ribu bahkan ratusan ribu tahun. Coba katanya orang kafir, bumi ini umurnya jutaan tahun lah, fokus. Orang kafir itu tak fokus. Nah, maka para malaikat saking senang, Allah jadi malaikat tahrilan wa tamjidan wasnufara. Malaikat dengar dengan suara bocah, dengan suara yang keras. Seandainya suaranya malaikat itu berupa seperti suara kita, ini semua bakal hancur. Saking kerasnya suara malaikat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Itu yang disampaikan oleh para ulama, itulah zikirnya malaikat saking senang. Yang dinanti-nanti lahir. Allah mengutus malaikat Jibril ditemani oleh 70.000 malaikat dan juga para bidadari yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Termasuk wanita-wanita salihah yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, Asia dan Siti Maryam. Dua wanita yang salihah, dua wanita yang cantik, dua wanita yang perawan yang kelak di surga jadi istri Nabi Muhammad SAW. Sementara bidan yang asli wanita namanya Syafa, ibunya sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf, yang membantu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal meskipun nggak dibantu, lahirnya luar biasa. Nabi itu keluarnya dari perut, bukan dari jalan yang biasa. Keluar dari perut ibu dan Nabi terbuka dengan sendirinya keluar, dan Nabi Muhammad keluar tidak diiringi setetes darah pun, bersih, kering, tapi keluarnya disertai cahaya. Kalau kita kan keluarnya berlumuran darah, betul? Menunjukkan Anda itu lahir najis. Jangan sampai Anda itu pulang juga bawa najis, yaitu dosa. Harus dibersihkan dosanya. Nah, dari cahaya itu yang keluar sama Nabi Muhammad, siapa itu mengatakan bidan, siapa itu mengatakan fa'adha'alahu ma bainal masyriqi wal maghribi hatta nadhafa ila ba'd qusurir Rum. Cahaya itu menerangi timur sampai barat bumi, sampai aku bisa melihat sebagian gedung Romawi yang ada di Syam. Syam dulu satu negara, sekarang menjadi 4 negara, Yordania,
Lebanon, Suriah, Palestina. Nggak ada yang namanya Israel. Negara maling Israel. Negara Palestina yang dimaling sama Israel. Dulunya satu negara Syam. Karena dulu Syam memang dikuasai oleh Romawi. Pasukan Romawi kan dulu sering menyerang untuk memperlebar wilayah kekuasaan, penjajah Romawi. Dari situ ada dulu sampai sekarang saya sudah ke Yordan Pak 2 kali. Itu sampai sekarang masih ada bekas-bekas bangunan Romawi di Yordan. Masih ada. Nah, itu sampai-sampai Syafa' melihat sebagian gedung di Romawi menjelang subuh dalam kamar dengan berkat cahayanya Nabi Muhammad. Coba kalau ada orang buat banteng bineka, naik ke mana rumah yang paling tinggi di sini. Siang-siang naik ke rumah paling tinggi. Kelihatan nggak jembatan merah? Karena siang-siang nih cahayanya matahari katanya terang. Siang nggak kelihatan jembatan merah. Padahal kita jembatan merah, betul? Atau jembatan Suramadu kelihatan nggak? Iya, jembatan Suramadu, betul? Ini cahaya yang keluar bersama Nabi karena keluar bersama Nabi cahayanya Nabi membuat sebagian gedung di Romawi itu kelihatan. Bahkan ibunda Nabi yang melahirkan itu nggak merasakan sakit. Ibu-ibu yang sudah melahirkan itu gimana Bu? Sakit? Sakit. Ibu-ibu sampai bilang sama laki-laki, Pak, kopi Pak, tak usah hamil boleh Pak. Dia bilang boleh ya. Tapi setelah itu 3 bulan ngisi boleh. Ayo Pak, coba sombong air Pak. Anak minta air apa sampian Bu? Ibu dan Nabi gak merasakan sakit sama sekali. Dengan cahaya yang keluar bersama Nabi, ibu dan Nabi disebutkan dalam kitab Sirah Al-Hadiyah bisa melihat sebagian leher onta yang ada di Suriah. Sekarang Suriah. Oh Allah, luar biasa cahayanya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya disebutkan Nurul Mustafa Mala'al Aqwa. Cahaya Nabi Muhammad itu memenuhi semua alam semesta. Nah, malaikat senang sama kelahiran Nabi, tapi ada yang nggak senang sama kelahiran Nabi. Disebutkan oleh Imam Al-Mujahid juga dari Abu Hurairah bahwasanya roh dan iblis di arba'ati mawadi'ah. Iblis itu teriak 4 kali. Yang pertama, hina lu'ina, ketika dilaknat. Bagaimana nggak teriak? Ibadah 80.000 tahun hangus gara-gara dilaknat sama Allah. Padahal tidak ada sejengkal tempat di bumi kecuali pernah dipakai sujud sama iblis. Iblis itu pernah sujud di bulat banteng Bhinneka 1 sebelum ada orangnya Bhinneka 1. Tiap jengkal dipakai sujud sama iblis dalam rangka ibadah kepada Allah. Ibadah yang luar biasa itu hangus karena dilaknat oleh Allah. Apa yang nggak stres iblis teriak. Yang kedua, ketika diusir ke bumi teriak. Yang ketiga, hina wulida Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yang ketiga teriak ketika lahir Nabi Muhammad teriak iblis. Yang keempat, hina unzilatil Fatihah, ketika turun surat Al-Fatihah. Ketika lahir Nabi Muhammad, iblis itu tahu dari mana? Dari tasaqatatin nujum, katanya iblis. Bintang yang berjatuhan, bukan berjatuhan. Bintang itu mendekat untuk menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad. Maka stres, teriak. Katanya orang barat acereng, kuat. Orang barat apa orang kaya kamu? Teriak sampai semua anak buahnya sebelumnya datang. Mana apa bos? Oh jerit-jerit bang bos. Makanya dokter bos aja. Wulidal al-laila wala yufsidu amruna, katanya iblis. Lahir anak sekarang ini merusak usaha kita. Jadi iblis itu sudah merusak manusia. Begitu lahirnya Nabi Muhammad, usahanya iblis itu semua hancur. Dan akan menyusahkan kita ke depannya. Ayo cari lahir di mana?
Ada satu anak buah kembali dari Mekah. Lapor bos, mungkin lahir di Mekah bos. Kok tahu kamu? Karena di Mekah banyak malaikat. Kenapa kamu nggak masuk? Kamu rusak kelahiran anak tadi. Karena setiap bayi lahir pasti nangis. Betul bu? Betul bu? Ingat sampai ketika lahir. Lahir enggak? Itu mudah bu. Setiap bayi lahir pasti nangis. Kenapa? Perut ibu itu hangat, keluar dari perut ibu karena angin dunia dingin, sakit, nangis. Itu yang sesuai dengan ilmu kedokteran. Tapi ada bayi yang kuat, lahir nggak nangis. Disitulah iblis atau anak buahnya setan. Bayi tadi itu dikitik-kitik karena kasar, sakit, nangis. Nah maksudnya iblis sama setan ini, kenapa kamu nggak masuk? Rusak kelahiran anak tadi, kitik-kitik, gelitik. Kalau gerijak kata orang beraya, aku lijak, sehingga nangis. Sehingga kalau dia diutus dari Nabi dan Rasul, orang nggak bakal percaya. Mana ada Nabi lahirnya nangis, betul? Ini setan, ini iblis. Katanya iblis, katanya setan tadi anak buahnya iblis. Tak wani bos, aku ijen malaikat ewan bos. Bisa bapak belur bos. Terus katanya iblis, perkawannya aku dewi sing turun tangan. Iblis terbang, begitu sampai di Mekah, maka Allah memerintahkan Jibril, usir iblis, jangan sampai merusak kelahiran kekasih itu. Ditendang sekali tok sama Jibril. Wah, sekali tok. Itu terlempar lebih dari 1000 kilo. Dari Mekah terlempar sampai ke kota Aden di Yaman. Tendangan Jibril itu luar biasa, saking kerasnya tendangan Jibril. Itu tendangan surat boleh DP. Itu Ronaldo. Iblis gak mati karena dia makhluk abadi. Tapi masuk gak mati ya roh-roh. Beda dengan terasa malaikat Jibril. Nah, karena dari malam kelahiran Nabi Muhammad sudah ada 2 golongan, sing seneng malaikat, sing stres iblis, maka sampai saat ini tiap bulan Maulid ono sing seneng termasuk bola banteng dilekasan elok malah alhamdulillah. Ono sing stres tiap masuk bulan Maulid beda jerit-jerit koyo iblis belum haram. Ada ngomongin ke buruk, ada ngomongin ke buruk yang apa sih gak ngomongin. Kalau zamannya Nabi Maulid, ya kalau zamannya Nabi Maulid, Nabi itu sibuk untuk dakwah. Nabi sendiri memperingati Maulid setiap hari Senin poso. Ditanya kenapa kau puasa hari Senin? Karena hari itu aku dilahirkan. Bukankah itu memperingati Maulid? Memperingati kelahirannya sendiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking masalah dalil setengah wae ono dalil. Mengatakan Maulid itu ono dalil. Kalau di zamannya Nabi semuanya nggak boleh, ini khotbah kafir berkerokok. Nggak tahu Nabi khotbah cuma bahasa Indonesia, tahu? Nggak tahu khotbah kafir selain negara Arab berkerokok, selain berkerokok. Jangan kesalahan boleh. Kalau di Madura sana khotbah juga bahasa Arab, ya. Juga yang laki-laki yang sholat Jumat nggak pernah sahabat mendengarkan Nabi khotbah pakai bahasa Indonesia. Nggak pernah. Berarti yang khotib sama yang hadir sholat Jumat se-Indonesia, se-Malaysia, se-Singapura, selain negara Arab. Mau dulu ini aliran ahlu goblok wajah akhir-akhirnya. Bid'ah itu yang bertentangan sama Al-Quran dan hadis. Misalnya di peringatan Maulid yang disuguhkan bukan wedang jahit, yang disuguhkan minuman keras. Hal itu adalah bid'ah. Ini wedang jahit masuk. Tapi lagi zamannya Nabi kalau wedang jahit, kalau mau wedang jahit, la ilaha
syukur kehadirat Allah. Sambil kita doakan saudara-saudara kita yang tidak mau maulid supaya mereka diberi hidayah, supaya mereka sambil maulid. Amin ya rabbal. Yang kedua adalah peresmian musola al-hidayah. Yang mana musola ini tempat ibadah, tempat orang mendekatkan diri kepada Allah. Para nabi itu punya musola masing-masing di rumahnya untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi musola itu memang aslinya tempat pribadi sholat. Di rumahnya para nabi, di rumahnya orang-orang saleh. Kemudian di kalangan masyarakat berkembang musola juga berfungsi sebagai tempat sholat berjamaah, tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam kegiatan keagamaan dilakukan di musola. Maka sungguh beruntung warga Bulak Banteng Bineka 1 sudah jadi musolanya bagus, tinggal diisi jamaahnya. Ya, jangan sampai panennya cuma maghrib tok, subuh, zuhur, asar. Kadang-kadang yang sholat yang ada satu, yang imam satu, yang makmum yang satu juga itu. Tapi pernah suatu saat ada orang di desa Pak, tukang azan subuh jam 9 pagi. As-salatu khairum minan naum, jam 9 pagi. Didatangi sama orang desa. Wes gendeng lu. Masa ada subuh jam 9. Maka dia bilang sing gendeng itu sopo. Aku ada subuh pas waktu ini kalau sing teko. Jam 9 teko kabeh. Isi akhir balik. Mari kita isi rumah ibadah. Musola itu tempat sholat, tempat ibadah, tempat mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin masjidnya agak jauh, sehingga banyak di kampung-kampung itu mendirikan musola agar tetap sholat berjamaah itu dilakukan. Cuman masjid memiliki kelebihan bisa etika. Maka daripada itu kalau di Yaman, di tempat saya belajar di Tahrim, orang kalau sholat jenazah itu di musola. Kenapa? Tingkatannya jauh lebih sedikit daripada masjid. Kalau mengotori masjid itu dosa. Tapi kalau di musola bisa dibersihkan, tidak berdosa. Sehingga sholat jenazah di musola itu ditagih. Tapi di tempat lain tetap dilakukan di masjid karena tidak memiliki musola selebar. Musolanya di Tahrim itu, masya Allah, itu hampir 1 hektar lebarnya musolanya. Karena untuk sholat jenazah, untuk sholat Idul Fitri, untuk sholat Idul Adha, hanya satu musola untuk satu kota. Tapi kemudian sekarang berkembang masjid-masjid juga mengadakan Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau sholat jenazah tetap di Jabana, musola yang dekat kuburan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Kita punya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sholat kita ini jadi 5 waktu dari 50 waktu. Cintanya sama kita luar biasa. Saya cerita satu aja. Saya kepingin tahu nggak aku jawab. Jadi, mudah-mudahan Pak RT mulainya nggak telat lagi. Tapi kalau telat, dibaringkan sama acara sore. Alhamdulillah. Jadi waktunya ngikut penceramah, bukan penceramah ngikut waktu. Repot. Penceramah melo waktu nih kak tembus. Kalau yang undang maulid ini biasanya dari Rejab sudah mulai, dari habis Idul Fitri sudah mulai. Jadi undangan sudah jauh-jauh hari sebelumnya, gak enak kalau dibatalkan. Nah, satu saja saya akan cerita tentang perhatian Nabi kepada kita sebagai umatnya. Banyak perhatian luar biasa. Suatu saat beliau masuk ke rumah, beliau dalam keadaan senang. Kadang-kadang Nabi itu masuk ke rumah itu diam aja. Kenapa? Ada gangguan di luar. Tapi ini suatu saat dilihat Rasulullah senyum. Maka istri beliau Sayyidatuna Aisyah melihat, wah Rasulullah lagi senang, saya mau minta. Makanya ibu-ibu kalau mau minta sama suaminya lihat situasi. Kemudian sampai lagi sering jalur obo. Ya. Mas, aku jalur mas. Jalur emas. Wah. Jalur emas kok kilogram. Kakek mas. 1 gram wae. Orang masih sampean duit emas harian kopi 30 gram gak cukup. 30 gram gak cukup. 30 kilo. Ini baru 100. Cukup mas harian toh ya. Nah,
tersembunyi. Sayyidatuna Aisyah mengaminkan doanya Nabi itu dengan amin ya Allah. Senang Sayyidatuna Aisyah. Maka dilihat oleh Nabi mengatakan, ya Aisyah, atafrahina bi hadzal du'a? Wahai Aisyah, apakah kau senang dengan doa ini? Ya Rasulullah, siapa yang tidak senang didoakan olehmu dan didoakan agar dosanya diampuni oleh Allah? Katakanlah wahai Aisyah, ini adalah doaku untuk umatku setiap habis salat. Luar biasa perhatiannya Nabi. Setiap habis salat Allah doa, ampunilah dosa-dosa umatku ya Allah. Yang lampau, yang akan datang, yang nampak, yang tersembunyi, yang engkau lebih tahu ya Allah. Sebelum kita lahir sudah didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan berkat peringatan Maulid pada malam hari ini, semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah, semua kemaksiatan yang kita dihapuskan oleh Allah, dan orang yang kita cintai dijadikan hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah menjauhi larangan Allah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai dan semua umat Nabi Muhammad diberi taufik dan hidayah oleh Allah agar kita dan mereka cinta taat benci maksiat. Semoga kita dan orang-orang kita cintai dan segala pihak panitia, segala pihak yang menyumbang membantu acara pada malam hari ini dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita dan orang-orang yang kita cintai kalau sudah sampai ajalnya dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah. Bijahil walid Fatimah unnun bihusnil khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah bihusnil khatimah. Faj'al mujtama'ana ghayata husnil khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayaka al-jisami waqrim al-arwah minna برضا خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو بكم والسلام عليكم.